Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Juwita dengan nomor induk mahasiswa 1301620018 Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Pada kali ini, saya akan melanjutkan aktivitas-aktivitas menggunakan software GeoGebra. Di sini akan terdiri dari 11 aktivitas, mulai dari aktivitas 7 sampai aktivitas 17. Pada aktivitas ketujuh ini, di sini kita akan mengonstruksi sebuah kurva atau garis dari persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Di sini kita menggunakan tool slider. Di sini kita akan membuat dua slider, yaitu slider M dan slider C. Di mana M itu merupakan gradien garis singgung dan C itu merupakan konstanta. Pertama, di sini kita akan membuat slider M terlebih dahulu. Kita pilih tool slider. Lalu kita bisa pilih posisinya itu di sembarang. Di sini saya meletakkannya pada bagian sebelah kiri. Nah, di sini kita pilih number, lalu kita beri nama gradiennya itu M. Beri nama slidernya itu sebagai M. Oke, dan di sini intervalnya itu bisa kita ubah dari berapa sampai berapa itu sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah, di sini saya ingin mencoba membuat intervalnya itu dari -20 sampai maksimalnya 20. Nah, di sini ada increment. Increment itu apa sih? Increment itu kenaikan dari setiap intervalnya. Tapi di sini saya tidak menggunakan increment, jadi dibiarkan saja random seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, didapat nih slider pertama untuk slider M-nya. Lalu kita akan membuat slider kedua, yaitu slider C atau slider konstanta. Caranya sama, kita klik tool slider, lalu kita klik sembarang posisi, beri nama slider tersebut dengan C. Nah, di sini kita samakan saja untuk intervalnya itu dari -20 sampai 20. Dan increment-nya itu mungkin kita bisa gunakan, kita coba untuk gunakan increment-nya itu 1. Jadi kenaikan dari tiap intervalnya adalah 1. Seperti itu. Nah, ini kita kembalikan ke 1. Lalu kita buat sebuah persamaan Y sama dengan MX tambah C pada kolom bagian input. Kita masukkan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jadi nanti dia akan berubah sesuai dengan pergeseran slidernya. Di sini kan M-nya sama dengan 1 dan C-nya sama dengan 3, maka di sini M kali 1, maka M1 kali X itu kan sama dengan X, dan C-nya 3, maka di sini didapat persamaan garisnya itu sama dengan X plus 3. Nah, ini kita bisa lihat bahwa persamaan garis dan kurva garisnya ini dapat berjalan atau berubah sesuai dengan gradien M dan konstanta C-nya. Seperti ini. Nah, ini jika M-nya bergerak, dan ini jika C-nya bergerak. Nah, lalu di sini kita akan memunculkan sebuah teks yang menggambarkan persamaan garis tersebut. Caranya, kita klik pada kolom bagian teks. Di sini kita klik persamaan garis lurus. Lalu kita klik objek. Nah, di sini kita pilih dari fungsinya. Fungsinya di sini kan adalah F, maka di sini kita pilih F. Nah, jadi akan muncul gitu si persamaan garis lurus tersebut. Ini jika kita bergerak, maka teks persamaan garisnya juga akan berubah. Bisa kita perlihatkan. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk persamaan garis. Akan dilanjutkan selanjutnya untuk membuat kurva persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya pada aktivitas ke-8 di sini kita akan membuat sebuah kurva persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini caranya sama seperti kita membuat persamaan garis lurus, kita akan menggunakan 3 slider. Berbeda dengan persamaan garis lurus, kita hanya menggunakan 2 slider. Di sini kita akan menggunakan 3 slider, yaitu slider A, slider A sebagai koefisien dari X kuadrat, slider B sebagai koefisien dari X, dan slider C sebagai konstanta. Di sini kita buat terlebih dahulu untuk slidernya. Kita klik pada bagian teks, lalu kita pilih slider.
Nah, kita bisa klik posisinya di sembarang tempat. Kita beri nama slider pertama itu sebagai coefficient exposure itu sebagai slider A. Di sini kita gunakan intervalnya itu bebas gitu, terserah pada kalian ingin menggunakan dari mana sampai dari berapa sampai berapa, dari minimal maksimumnya. Nah, di sini saya ingin menggunakan dari minus 20 sampai maksimumnya itu ada di 20 dan increment itu kenaikan tiap intervalnya itu di sini saya tidak menggunakan gitu. Tapi jika kalian ingin menggunakannya pun tidak masalah seperti itu. Lalu kita akan membuat slider kedua dengan cara yang sama, mungkin tanpa penjelasan ya. Karena caranya juga sama, kita akan membuat slider B dengan intervalnya juga sama dari minus 20 sampai maksimalnya 20 tanpa increment. Dan kita akan membuat slider C. Intervalnya juga kita gunakan sama di sini. Dari minus 20 sampai maksimalnya 20. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi persamaan kuadrat pada kolom input, yaitu G sama dengan AX pangkat 2 tambah ini A dikali ya. Kali itu di sini dilambangkan dengan bintang dan pangkat itu dilambangkan dengan tanda seperti ini nih. Nah, ditambah B dikali X ditambah C. Nah, seperti ini kurvanya. Ini bisa kita geser biar lebih terlihat. Oke, nah jadi ini kurva dari persamaan kuadrat tersebut. Lalu kita di sini akan memunculkan sebuah teks yang akan menggambarkan fungsi tersebut. Kita bisa menggunakan fitur teks sama seperti tadi persamaan garis lurus. Di sini kita tulis persamaan kuadrat ya. Mohon maaf sebentar. Ini agak terkendala ya. Oke, di sini kita tulis persamaan kuadrat. Nah, di sini kita klik pada bagian objek. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic 5. Biasanya untuk GeoGebra Classic 6 itu ada tulisan Advanced, tapi di sini karena saya menggunakan GeoGebra Classic 5, di sini itu pada bagian objek kita memunculkan sebuah fungsi yang udah ada, sebuah kolom input yang udah ada di GeoGebra-nya. Di sini kita masukkan F, nanti akan muncul sebuah persamaan tersebut. Nah, lalu ini mungkin bisa kita edit agar lebih jelas ya. Object properties. Teks. Ini bisa kita perbesar sedikit. Tuh, color. Kita bisa pakai background biar lebih jelas. Nah, nanti jika kita mengubah slidernya, menggeser slidernya, maka di sini juga akan berubah gitu di fungsinya. Kita coba untuk menggeser A-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini juga kita dapat lihat gitu dari pergeseran kurvanya, jika A-nya itu semakin besar, eh, maka di sini A-nya itu akan semakin mengecil gitu, jarak kurvanya itu akan semakin menyempit gitu. Iya, jadi kurva itu akan semakin menuju ke arah sumbu X gitu kan. Jika A-nya semakin besar, kurvanya akan menuju ke arah sumbu X, mendekati sumbu ya, mohon maaf, akan mendekati titik 0,0 jika A-nya kita perbesar. Nah, kita kembalikan ke A-nya sama dengan 1.
Kita lihat jika A-nya sama dengan 0, dia akan membentuk sebuah persamaan garis lurus. Oke, balikan kalinya sama dengan 1. Lalu untuk B-nya sendiri, jika kita memperbesar B-nya, dia akan semakin, salah satu kurvanya itu akan bergerak ke kiri, dan jika kita memperkecil, kurvanya akan semakin bergerak ke kanan ke arah sumbu X positif. Gitu. Jadi jika diperbesar itu dia akan bergerak, salah satu kurvanya itu akan bergerak ke arah sumbu X negatif, dan jika diperkecil itu akan mengarah ke sumbu X positif. Gitu. Kita kembalikan ke 1 lagi. Bagaimana jika B-nya sama dengan 0? Nah, jika B-nya sama dengan 0, dia juga tetap akan membentuk sebuah persamaan kuadrat ya. Tuh. Kembalikan ke B-nya sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk C-nya sendiri, jika semakin besar, dia itu akan semakin bergerak ke arah sumbu, semakin besar juga bergerak ke arah sumbu Y positif. Nah, jika C-nya semakin kecil, maka titik minimumnya juga akan semakin mendekati sumbu Y negatif, seperti itu. Nah, mungkin sekian tentang pembuatan kurva dari persamaan kuadrat, akan dilanjutkan pada aktivitas-aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini kita ada aktivitas ke-9, yaitu pembuktian rumus Pythagoras. Jadi, tools-tools yang akan kita pakai itu di sini ada tool slider, lalu ada segment with given length from point, ada move, perpendicular line, circle with true point, intersect, segment, regular polygon, angle atau sudut, dan distance or length. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat 2 slider. Nah, kita bisa letakkan di sini sembarang. Kita pilih slider yang integer. Di sini kita bisa namakan slider pertama itu dengan AB. Oke, di sini minimalnya 1, mungkin maksimalnya kita kurangi aja hanya sampai 20 gitu ya. Dan increment atau kenaikannya itu 1. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membuat slider yang kedua. Di sini kita beri nama slidernya itu AC. Sama, ini jenis slidernya itu kita pakai integer. Kita gunakan interval yang sama juga, yaitu minimalnya 1 dan maksimalnya di 20. Dan increment atau kenaikan itu 1. Oke, selanjutnya setelah kita membuat slidernya, kita akan membuat 2 garis, yaitu garis AB dan garis AC. Kita bisa geser terlebih dahulu mungkin ya. Oke, sampai sini. Di sini kita akan membuat 2 garis menggunakan tool segment with given length. Ini kita buat garis AB dengan length-nya itu AB. Karena di sini kita akan membuat sebuah ruas garis AB, kita bisa memilih panjangnya itu slider AB. Jadi nanti akan mengikuti gitu. Oke, sebentar ya. Oke, caranya itu kita pilih tool segment with given length, kita pilih titik awalnya, lalu kita pilih length-nya itu apa? Length-nya itu adalah AB. Nah, seperti ini. Oke, untuk slider ini kita lupa ganti ya, kita lupa rename. Mungkin ini bisa kita rename terlebih dahulu slidernya. Menjadi slider AC. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat ruas garis yang kedua, yaitu ruas garis AC. Caranya sama, with segment with given length. Karena ruas garis AC berarti kita mulai dari titik A gitu. Sini berarti length-nya itu AC. Nanti dia bergeser sejauh slider AC. Nah, ini. Nah, di sini kan karena garis AB dan garis AC-nya berhimpit, mungkin kita bisa geser slidernya sehingga nanti panjang dari AC-nya itu akan lebih panjang dari AB-nya. Seperti ini. Oke. Misalkan di sini kita buat AB-nya 3 dan AC-nya itu 4. Oke.
Selanjutnya kita akan membuat garis yang tegak lurus terhadap ruas garis F dan ruas garis G tersebut. Kita bisa menggunakan tools perpendicular line. Bentar ya. Select. Sebentar, sepertinya ada kendala. Oke. Nah, ini kita bisa hide titik D-nya. Sini. Oke. Setelah kita dapat garis tegak lurusnya, nanti garis tersebut akan memudahkan kita untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran menggunakan circle with center through point. Oke. Caranya itu kita arahkan ke titik pusatnya, di sini titik pusatnya A, dan bergerak sejauh sampai nilai C-nya. Kita bisa klik di C-nya. Oke. Ini bisa kita perkecil kali ya. Kita geser. Oke, selanjutnya ini karena kita akan membuat sebuah titik C di sini, kita bisa rename titik pada ruas garis ini, kita bisa ganti rename mungkin menggunakan titik namanya titik C1. Jadi nanti nama ruas garisnya adalah AC1. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah titik potong antara lingkaran dengan garis tegak lurus tersebut. Kita menggunakan tools intersect dengan mengklik sisi lingkaran dan mengklik garisnya. Akan didapat titik E. Nah, karena ini kita rename dengan titik C. Oke. Oke, jadi kan akan membentuk ya gitu sebuah titik yang baru. Lalu kita bisa membuat ruas garis menggunakan tool segment. Di sini kita buat ruas garis yang menghubungkan dari A ke C. Lalu kita membuat ruas garis dari A ke B. Karena udah ada ya ruas garis A ke B itu ruas garis F. Kita juga bisa membuat ruas garis dari C ke B. Oke. Selanjutnya kita bisa hide yang sudah tidak diperlukan gitu. Kayak lingkaran ini mungkin kita bisa hide. Terus titik-titiknya C1 kita hide. Garis G kita hide. Oke, nah ini juga kita bisa labelnya bisa kita hide juga mungkin. Oke, sure. Dan perpendicular line-nya juga kita hide. Oke, akhirnya kita dapat nih sebuah segitiga siku-siku A, B, C atau CAB gitu. Lalu kita akan di sini kita akan membuat persegi dari masing-masing ruas garis menggunakan tools regular polygon. Dengan panjangnya itu masing-masing ruas garisnya. Yang pertama kita akan membuat poligon atau segi, kita akan membuat persegi dengan panjangnya itu BC. Kita bisa klik ini, lalu vertisnya 4. Oke. Jangan lupa untuk memperhatikan arahnya juga. Di sini kita harus menggunakan arahnya itu dari arah jarum jam ya. Ini 4, oke. Selanjutnya untuk yang luas garis BA juga 4, oke. Dan luas garis AC. Oke. Oke, selanjutnya kita udah dapet nih gitu 4 regular point. Lalu kita di sini kita bisa menentukan masing-masing berapa sih panjang dari sisi-sisinya. Kita bisa menggunakan tools dari distance or length. Oke. Di sini caranya kita klik aja dari B ke C itu berapa, A ke B itu berapa, dan kan kita tahu ya sebelumnya menggunakan teorema Pythagoras, salah satunya itu ada 3, 4, dan 5. Jadi di sini terbukti gitu teorema Pythagoras tersebut. Mungkin kita bisa coba geser selanjutnya itu selain 3, 4, 5 ada 12, 13, dan berapa?
Kita coba ya. 12, 13. Ini bisa kita perkecil. Dan 17. Terus 9, 12, dan 15. Nah, seperti itu untuk pembuktian teorema Pitagoras pada aktivitas ke-9. Selanjutnya akan dilanjutkan aktivitas ke-10 dengan membuat relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Baik, selanjutnya di sini pada aktivitas ke-10 kita akan melihat gitu relasi dari sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Yang pertama kita akan membuat sebuah lingkaran menggunakan tool center with circle with center through point. Di sini kita buat dan misalkan kita letakkan titik C-nya sembarang di sini. Nah, ini kan titik A dan titik B. Ini bisa kita rename, titik pusatnya itu kita rename dengan titik P, dan through point-nya itu bisa kita rename menggunakan titik C. Oke. Selanjutnya kita akan membuat dua buah titik sembarang. Di sini saya akan membuat sebuah titik A dan titik B. Lalu kita akan menarik segmen atau ruas garis dari titik A ke titik P, dari titik B ke titik P, dari titik C ke titik B, dan dari titik A ke titik C. Untuk label-labelnya bisa kita hide untuk biar lebih enak gitu dilihatnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencari sudut pusat dari lingkaran tersebut, yaitu kita akan mencari A, sudut dari AP dan sudut dari BP. Jangan lupa untuk melihat sudutnya itu searah jarum jam, karena dikhawatirkan yang akan dilihat itu sudut refleksnya dibanding sudut pusatnya. Oke, di sini kita menggunakan tools Angel, lalu kita klik dua buah ruas garisnya. Nah, ini kan kalau misalkan kita berlawanan arah jarum jam memilih ruas garisnya kan akan yang muncul sudut refleks, maka kita harus memilihnya searah jarum jam. Kita memang klik titik ini, ruas garis ini dan ruas garis tersebut. Nah, didapat sudut pusat lingkarannya itu adalah 128,06. Lalu selanjutnya kita akan mencari sudut kelilingnya dari lingkaran tersebut, yaitu kita akan mencari besar sudut dari BCA. Caranya kita klik ruas garis BC dan ruas garis BA. Didapat yaitu 64,03 derajat. Lalu kita bisa membuat satu titik lagi untuk melihat berapa sih sudut keliling lingkaran. Misalkan kita membuat sembarang titik, yaitu titik D. Oke, di sini. Lalu kita bisa menarik segmen lagi dari titik A ke titik D dan dari titik B ke titik D gitu. Lalu kita bisa melihat berapa besar sudutnya. Maaf, lupa ya, harusnya searah jarum jam. Oke, didapat sama kan besar sudutnya itu karena sama-sama sudut keliling lingkaran, besar sudut itu 64,03 dan 64,03 gitu. Nah, jika kita lihat penjumlahan dari kedua sudut keliling ini tuh adalah menghasilkan sudut pusat lingkaran, yaitu 64,03 ditambah 64,03 kan sama dengan 128,06, sehingga dapat disimpulkan gitu bahwa sudut keliling itu besar sudutnya setengahnya dari sudut pusat lingkaran. Seperti itu untuk aktivitas 10. Pada aktivitas 11 ini, di sini kita akan menunjukkan atau mengonstruksi translasi dari sebuah bangun datar. Di sini yang akan kita tunjukkan adalah translasi dari bangun datar segi N dan translasi dari sebuah lingkaran. Yang pertama, kita akan menunjukkan translasi dari bangun datar segi N. Kita bisa menggunakan tools polygon untuk membuat bangun datar tersebut. Kita bisa memilih dua tools, yaitu tools polygon dan regular polygon. Tools polygon untuk membuat sebuah segi N, entah itu beraturan ataupun sembarang, dan regular polygon untuk membuat segi N yang beraturan, yang sisi-sisinya sama. Di sini saya akan membuat menggunakan tools polygon. Kita buat sembarang polygon.
Oke, selanjutnya kita akan membuat dua buah titik menggunakan vektor. Kita akan membuat titik asal dan titik ujungnya di sini. Oke, dan didapat gitu ya. Nanti vektor U-nya itu didapat sama dengan 31. Lalu kita akan melihat gitu, menentukan pergeserannya sejauh mana sih bangun datar A, B, C, D ini ditranslasikan sejauh vektor U 31, digeser sejauh 31, seperti itu. Caranya kita menggunakan translate by vector. Di sini kita menggunakan tool translate by vector, lalu kita mengklik objeknya, lalu kita mengklik vektornya. Nah, akan didapat translasi bangun datar sejauh vektor U ini adalah bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan menentukan gitu translasi dari sebuah lingkaran. Ini saya geser ke bawah. Pertama kita akan membuat sebuah lingkaran. Di sini kalian bisa menggunakan tool circle with center through point atau circle center and radius. Di sini saya akan menggunakan tool circle center and radius. Kita pilih sembarang titik pusatnya. Saya pilih di 9,-4. Nah, lalu kita masukkan radius atau jari-jarinya. Di sini saya menggunakan radiusnya itu 2 satuan. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama seperti kita menentukan translasi dari bangun datar segi n beraturan, di sini juga kita menggunakan sebuah vektor gitu, dua buah titik dari sebuah vektor menggunakan tools vektor. Kan kita buat tool vektor di sini. Oke. Nah, didapat vektor, kita membuat sebuah vektor V 2,2 seperti itu. Lalu kita akan menentukan gitu translasi atau pergeseran lingkaran tersebut sejauh mana sih jika ditranslasikan terhadap vektor V 2,2 gitu. Caranya kita menggunakan hal yang sama, kita menggunakan tools translate by vector. Lalu kita klik objeknya, di sini kita bisa mengklik lingkarannya dan kita mengklik vektornya. Nah, maka didapat nih translasinya itu. Nah, translasi dari lingkaran tersebut dengan vektor 2,2 itu sejauh ini, seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya pada aktivitas 12 di sini kita akan mengonstruksi atau menunjukkan sebuah pencerminan, entah itu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Apa aja sih yang akan dicerminkan pada aktivitas 12 ini? Di sini kita akan melakukan pencerminan titik, pencerminan garis, pencerminan bangun datar segi N, dan pencerminan lingkaran, entah itu terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Oke, baik. Di sini yang pertama kita akan melakukan pencerminan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kayak di sini kita buat sembarang titik menggunakan pulse point. Di sini saya akan membuat sebuah titik A di 2,3. Lalu kita akan mencari refleksi atau pencerminan titik A tersebut terhadap sumbu X. Kita bisa menggunakan tools reflect about line karena di sini kita akan cerminkan terhadap garis X gitu ya. Terhadap garis atau sumbu X. Caranya kita klik titik tersebut dan kita klik garis sumbu X. Nah, akan didapat bayangan atau hasil refleksi dari titik A 2,3 terhadap sumbu X itu berada pada adalah titik A aksen 2,-3. Oke, selanjutnya menggunakan titik yang sama, kita akan melakukan refleksi terhadap sumbu Y. Kita juga menggunakan tools yang sama, yaitu reflect about line. Di sini kita akan merefleksikan titik A 2,3 dengan garis atau sumbu Y. Seperti itu. Caranya kita mengklik titik A, lalu kita mengklik garis atau sumbu Y. Nah, didapat hasil pencerminan atau hasil refleksi dari titik A 2,3 terhadap sumbu Y adalah titik A1 aksen min 2,3 seperti itu. Oke, selanjutnya di sini setelah kita menentukan pencerminan terhadap titik, selanjutnya kita akan melakukan pencerminan terhadap garis. Entah itu terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Pertama, kita akan membuat suatu ruas garis menggunakan tools segmen. Di sini saya akan membuat garis F, di mana di titik ujungnya itu
titik awalnya itu 2,3 dan titik ujung itu 5,5. Nah, lalu di sini kita akan melakukan pencerminan, baik itu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Pertama, kita akan melakukan pencerminan terhadap sumbu X. Kita menggunakan tools yang sama, yaitu reflect about line, karena di sini kita mencerminkan garis F tersebut terhadap garis atau sumbu X. Caranya kita klik objek yang akan dicerminkan, yang akan direfleksikan, yaitu objek F atau garis F, dan kita pilih sumbu refleksinya. Di sini sumbu refleksinya itu adalah sumbu X gitu. Nah, akan didapat garisnya itu garis F aksen seperti ini, hasil pencerminannya. Oke, lalu selanjutnya kita akan melihat gitu refleksi garis F terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, maaf. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan tools reflect about line. Karena tadi perbedaannya sumbu refleksinya adalah sumbu X, di sini kita menggunakan sumbu refleksinya adalah sumbu Y. Oke, caranya kita mengklik objek yang akan kita refleksikan. Di sini adalah objek garis F. Lalu kita klik sumbu refleksinya, yaitu sumbu Y di sini. Oke, didapat hasil refleksi terhadap sumbu Y-nya itu garis F1 aksen. Selanjutnya, setelah kita menentukan atau melihat gitu hasil refleksi dari titik dan refleksi dari garis, selanjutnya kita akan melihat refleksi dari sebuah bangun datar. Di sini saya akan mencoba membuat bangun datar segi n beraturan menggunakan regular polygon. Di sini kita menentukan segmennya terlebih dahulu. Oke, di sini misalkan saya akan membuat sebuah regular polygon dengan banyak sisinya atau banyak rusuknya itu adalah 5. Di sini saya akan membuat segi 5 yang beraturan. Oke, bisa kita geser. Nah, selanjutnya di sini kita akan merefleksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y dengan tools yang sama, yaitu reflect about line. Oke, pertama kita akan merefleksikan bangun datar poligon 1 ABCDE tersebut menggunakan reflect about line terhadap sumbu, kita refleksikan terhadap sumbu X. Caranya juga sama. Yang pertama kita klik objeknya, kita klik poligon ini, lalu kita klik sumbu refleksinya yaitu sumbu X. Nah, bisa kita perkecil untuk melihatnya. Nah, didapat hasilnya itu, hasil pencerminan dari poligon tersebut adalah seperti ini gitu. Jadi keterbalikannya gitu. Selanjutnya kita akan merefleksikannya terhadap sumbu Y. Caranya juga sama. Kita menggunakan tools reflect about line. Lalu kita mengklik objek yang akan direfleksikan, yaitu poligon ini. Dan kita mengklik sumbu yang akan sumbu refleksinya gitu. Jadi di sini sumbu cerminnya, di sini adalah sumbu Y. Oke, nah didapat bangun hasil refleksinya itu seperti ini. Jadi ini adalah hasil refleksi terhadap sumbu X dan ini hasil refleksi terhadap sumbu Y. Oke, seperti itu. Untuk refleksi bangun datar segi N dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini bisa kita hide atau ini bisa kita hide ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menentukan atau melihat gitu refleksi dari sebuah lingkaran terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita tetap menggunakan tools yang sama yaitu reflect about line, tapi di sini kita akan membuat sebuah lingkaran. Di sini kita bisa menggunakan tool circle with center through point atau circle with center and radius. Oke, di sini mungkin saya akan menggunakan circle, center, and radius. Kita pilih sembarang titik pusatnya, lalu pilih radiusnya. Di sini saya menggunakan radius 2. Oke, selanjutnya kita akan melihat gitu refleksi dari lingkaran C tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y menggunakan tools yang sama, yaitu tools reflect about line dengan cara yang sama, yaitu pertama mengklik objek yang akan direfleksikan, lalu mengklik sumbu refleksinya. Di sini kita akan mencoba gitu melihat refleksi terhadap sumbu X. Berarti kita akan mengklik objeknya, yaitu kita mengklik lingkarannya. Lalu kita mengklik sumbu refleksinya, yaitu sumbu X di sini. Nah, didapat bayangan dari lingkaran tersebut terhadap sumbu X itu adalah lingkaran C aksen ini. Seperti itu.
yang akan memiliki jari-jari yang sama tentunya dan titik pusat jarak dari jari-jari ke titik pusatnya juga sama seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat gitu refleksi dari lingkaran C ini terhadap sumbu Y. Caranya sama, kita menggunakan reflect about line, lalu kita mengklik objek lingkaran C tersebut dan mengklik sumbu refleksinya itu sumbu Y. Kayak didapat bayangannya itu adalah C1 aksen, seperti itu. Selanjutnya pada aktivitas ke-13 ini kita akan menentukan rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut alfa. Pertama mungkin kita bisa menggunakan tool slider untuk membuat sudut alfanya, untuk membuat pergeseran dari sudut alfanya. Oke, kita pilih tool slider, kita bisa letakkan di seberang tempat. Saya akan letakkan di sebelah kiri sini. Nah, lalu slidernya kita ubah menggunakan yang bagian yang angel, kita ubah. Dan namanya kita biarkan saja, namanya itu adalah alfa. Interval minimumnya itu dari 0 dan maksimumnya itu 360 derajat dengan increment atau kenaikannya itu 1 derajat. Oke. Selanjutnya kita akan membuat titik pusat O 0,0 menggunakan tools point. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah poligon. Di sini kita membuat segi sembarang gitu. Di sini saya membuat sebuah segitiga sembarang, lalu kita akan mencari rotasinya menggunakan tools rotate around point. Caranya itu kita mengklik poligonnya, lalu kita mengklik sumbu rotasinya, yaitu titik rotasinya O 0,0. Nah, di sini kan angle-nya tuh 45 derajat. Di sini kita ubah menjadi alfa, karena agar kita bisa melakukan pergeseran menggunakan slider. Ini kita ubah alfa, dan ini untuk arahnya itu counterclockwise atau berlawanan jarum jam. Nah, kita akan dapat hasil rotasinya itu di sini gitu. Hasil rotasi dari poligon dari segitiganya itu ada di sini. Nah, jika kita gerakan slidernya gitu, maka hasil rotasinya juga akan bergerak gitu sejauh berapa sudutnya. Jika kita gerakan slider sampai ke 0, nah bayangannya hasil rotasinya itu akan tetap pada poligonnya. Jika kita gerakan sejauh 360 derajat juga akan kembali pada poligonnya. Jika kita gerakan sejauh 180 derajat, kita lihat ada di mana. Nah, akan membentuk sebuah bayangan gitu. Sebuah refleksi lah. Oke, kita kembalikan ke alfanya mungkin agar lebih mudah dan terlihat. Kita coba pada alfanya 90 derajat ya. Oke, kita geser agar lebih terlihat. Selanjutnya kita akan mencari gitu, berapa sudutnya sih antara dua poligon tersebut. Dua poligon hasil rotasi tersebut. Caranya kita akan membuat sebuah garis dari titik, dari salah satu titik pada poligon BCD dan poligon B-aksen, C-aksen, D-aksen. Di sini kita akan menarik sebuah titik, sebuah garis dari titik B ke titik pusat. Oke, sebelumnya mungkin bisa kita ganti ya untuk titik A-nya untuk memudahkan. Di sini titik A-nya kita ubah namanya menjadi titik O. Oke. Selanjutnya, jadi kita akan membuat sebuah ruas garis, menarik sebuah garis. Di sini kita menggunakan tool segment. Kita tarik garis dari titik B ke titik O 0,0. Begitu juga kita akan mencari, kita juga akan menarik sebuah garis dari titik B aksen ke titik O 0,0. Oke, selanjutnya kita akan mencari sudutnya, besar sudut antara dua garis tersebut menggunakan tools angle. Oke, jangan lupa untuk mengklik kedua garisnya itu kita harus berlawan jarum jam ya. Di sini kita mengklik garis F terlebih dahulu, lalu arah jarum jam, mohon maaf. Garis F terlebih dahulu, baru garis B. Oke, didapat sudutnya itu sama dengan slidernya. Jadi sudut antara. Jadi kita bisa lihat gitu sudut rotasinya itu, sudutnya itu sama gitu antara slider dan sudut rotasinya seperti itu. Nah, ini kita geser
hasilnya juga tetap sama. Nah, kita bisa lihat pergeserannya itu sejauh mana. Oke. Oke, selanjutnya selain kita menentukan besar sudutnya, di sini juga kita akan melihat gitu. Kalau misal juring dan busur lingkarannya. Pertama, kita akan menggunakan tools circular sector. Oke, lalu kita klik titik O 0,0, lalu kita klik titik B, dan kita tarik sampai ke titik B aksen. Nah, selanjutnya akan terbentuk nih juring dan busur lingkaran dari poligon yang dirotasikan tersebut gitu. Lalu kita bisa coba geser-geser slidernya. Nah, ya terbentuk seperti ini. Selanjutnya pada aktivitas 14 kita akan mengonstruksi dilatasi dengan pusat P dan faktor K. Pertama kita akan membuat faktor K-nya dulu. Faktor K di sini adalah kelipatan dari perkalian dilatasinya. Kita membuat dengan menggunakan tool slider. Kita pilih sembarang tempat. Kayak di sini kita ganti namanya gitu dengan K. Lalu kita pilih intervalnya itu minimalnya dari 0 dan maksimalnya mungkin kita pilih bisa 10 ya. Oke, incrementnya bisa kita kosongkan saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat titik pusat dilatasinya. Di sini kita buat titik pusat dilatasi P, sembarang titik. Di sini mungkin saya akan buat pada titik 1,2. Lalu ini kita rename titik A-nya menjadi P. Karena tadi pada judul aktivitas ke-14 ini kita akan mengonstruksi dilatasi dengan pusat P. A, B di sini A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 2. Oke, selanjutnya kita bisa membuat sembarang poligon. Misalkan di sini saya membuat poligon mungkin kecil aja ya, karena kan di dilatasi itu semakin besar faktor K-nya, maka akan semakin besar juga gitu hasil bayangan dari dilatasinya. Di sini saya akan membuat sebuah segi 4. Oke, lalu kita bisa melihat bayangan dilatasi dari poligon tersebut menggunakan tools delete dilatasi from point. Oke, nih pada tools delete from point dengan kita mengklik objeknya yaitu poligon tersebut dan kita mengklik titik pusat dilatasinya yaitu titik P. Dan kita bisa masukkan faktornya itu adalah K. Oke. Nah, jadi nanti jika slider K-nya itu kita gerakkan, maka bayangan di atasnya itu akan semakin besar. Mungkin akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini gitu. Dan letak gitu. Ukuran dari segi empatnya juga semakin besar, serta letaknya juga akan semakin jauh dari bangun awalnya. Seperti itu untuk dilatasi. Karena kan di sini yang dikalikan selain dari pusatnya juga kita kalikan kan dengan faktor K. Di sini juga ukuran-ukuran dari tiap titik-titik gitu pada bangunnya tersebut juga kan kita kalikan. Jadi akan semakin jauh gitu dan akan semakin besar. Jika K-nya semakin besar. Nah, seperti ini. Aktivitas ke-15 ini di sini kita akan menunjukkan pembuktian dari luas trapesium sang kaki. Di sini kita akan membuat 2 slider sudut menggunakan tool slider. Ini kita beri nama yang angel itu sudut alfa. Intervalnya itu dari 0 sampai 180 derajat. Dan kenaikannya itu 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat slider yang kedua. Slider sudut juga dengan namanya beta. Dan intervalnya juga sama gitu. 180 derajat. Dan incrementnya juga 1. Oke. Geser. Nah, selanjutnya kita akan membuat 3 buah poligon. Yang pertama, kita akan membuat sebuah segi 4.
selanjutnya kita akan membuat sebuah segitiga. Dan kita akan membuat sebuah trapesium. Dan kita akan membuat satu segi 4 lagi, sehingga nantinya akan membentuk sebuah trapesium sama kaki. Oke. Ini kan bentuknya seperti trapesium sama kaki ya. Lalu kita bisa bedakan ketiga poligon tersebut dengan kita mengganti warnanya. Untuk yang di bagian color, untuk yang poligon 1, Q1 itu bisa kita ganti dengan warna biru dan opacity-nya bisa kita naikkan. Oke. Untuk segitiga ini nama bangunnya adalah triangle 1 atau T1. Di sini kita ganti warna hijau. Nah, opacity-nya kita samakan tadi di sini ya. Dan untuk bangun yang ketiga ini quadrilateral 2. Nama poligon adalah Q2, bisa kita ganti dengan warna ungu. Opacity-nya juga bisa kita naikkan. Oke. Sehingga terlihat gitu, ini tuh ada 3 bangunan berbeda yang membentuk sebuah trapesium sama kaki. Lalu kita bisa hide yang tidak perlu ya di sini. Titik-titiknya bisa kita hide mungkin. Ini mungkin bisa di skip aja ya, jika terlalu lama. Bentar ya. Baik. Oke. Nah, step selanjutnya itu kan nanti di sini masing-masing bangun tersebut kan akan terdefinisi pada suatu nama ya. Misalkan bangun yang warna biru itu namanya Q1, warna hijau ini namanya T1, dan yang pink ini ungu ini warnanya Q2. Lalu selanjutnya kita akan ketikkan rotate. Rotate object, angle, and point. Di sini objeknya itu tadi kita coba untuk yang Q1 terlebih dahulu. Q1, lalu angle-nya itu bisa kita ganti dengan alpha. Dan poinnya itu kita munculkan. Nah, ini maaf banget ya, harusnya ini kita munculkan poin gitu di sini. Tadi ini kalau nggak salah nama poinnya itu adalah poin C. Bisa kita munculkan untuk poin C. Lalu kita ganti poinnya itu dengan poin C. Jadi dia tuh dirotasikan dari titik C gitu. Nah, dia akan bergerak jauh slidernya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat rotasi yang sama juga gitu untuk bangun yang kedua, T1, dengan input yang sama, rotate, object, angle, and point. Di sini objeknya itu T1, lalu sudutnya itu beta, dan poinnya itu di sini kita munculkan titik yang ada di sini, yaitu titik 6,3, yaitu titik E. Kita bisa munculkan titik E. Titik E. Oke. Tinggal kita geser slidernya. Nah, jika kita geser kedua slidernya. Oke, lalu kita bisa hide yang tidak diperlukan, seperti titik ini bisa kita hide. Untuk poligon ini juga bisa kita hide. Nah, di sini akan terbukti gitu bahwa sebuah trapesium sama kaki itu bagian dari sebuah persegi panjang. Itu untuk aktivitas ke-15. Selanjutnya, di sini pada aktivitas ke-16 kita akan eksplorasi fungsi Y sama dengan
A tambah B sin C X min alfa. Oke, di sini kita akan mengganti grafik sumbu Y-nya itu menjadi sebuah radian. Grafik. Terus X-axis. Kita ganti, kita klik distance, lalu kita pilih V per 2. Oke. Selanjutnya, setelah kita ganti dengan sebuah radian, selanjutnya kita akan membuat 4 buah slider, A, B, C, dan alpha. Oke, untuk A-nya itu kita buat number, intervalnya itu dari -3 sampai 3. Lalu untuk yang kita buat slider yang kedua, yaitu slider B dengan intervalnya dari -5 sampai 5. Dan incrementnya itu 1. Terus satu incrementnya. Selanjutnya kita buat slider yang ketiga itu slider C, sama intervalnya dari -5 sampai 5. Dan kita buat satu slider lagi, yaitu slider untuk sudut. Di sini kita beri nama alpha. Kenaikannya itu dari 0 sampai 360 derajat dan incrementnya itu 1 derajat. Oke. Digeser. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah kurva fx sama dengan A tambah B sin C X plus alpha pada kolom input. Ini fx kan sama dengan Y ya. Jadi kita bisa pilih salah satu, nah itu mau menggunakan fx atau menggunakan Y. Di sini fx sama dengan A ditambah B dikali sin C yang dikalikan dengan X min alpha. Oke, bisa kita langsung klik enter aja. Ya, bisa kita tunggu sebentar ya. Nah, ini akan muncul kan sesuai dengan pergeseran slidernya. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah rentang, gitu. Batas, kita akan membuat sebuah variabel untuk batas X-nya. Di sini batasnya itu kita buat X-nya dari minus V sampai dengan V. Jadi kita masukkan sebuah GX sama dengan jika kita menggunakan if condition. Nah, condition ini bisa kita ganti dengan, bentar ya, jika minus V, jika X-nya itu berada pada rentang minus V sampai V, nih kita tulis minus V kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan V. Nanti di sini maka akan muncul fungsi A ditambah B dikali sin C X min alpha. Oke. Ini salah alfanya bisa. Alpha. Oke. Nah, di sini seperti ini gitu kan. Selanjutnya kita akan membuat garis X sama dengan V per 4 dan garis X sama dengan V per 2. Ini kita buat X sama dengan V per 4 dan X sama dengan V per 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat teks dengan memasukkan, kita akan buat teks di sini dengan memasukkan fx-nya tadi, fx sama dengan A, kita gunakan tools object di sini A, ditambah B sin C X min alpha. Oke. Ini bisa kita edit ya.
diperbesar gitu. Dan kita beri warna untuk memudahkan. Oke. Ini kita bisa geser slidernya. Nah, maka dia akan berubah. Seperti ini. Ini mungkin untuk aktivitas ke-16, selanjutnya akan dilanjutkan pada aktivitas ke-17. Aktivitas ke-17 ini di sini kita akan membuat konsep integral tentu menggunakan GeoGebra. Pertama, kita akan membuat sebuah slider. Di sini kita pilih integer, intervalnya itu dari 1 kita pilih mungkin sampai 500 ya. Dengan increment atau kenaikan itu 1. Kenapa sih kita harus memilih intervalnya itu banyak? Karena di sini interval pada slider ini digunakan untuk menunjukkan banyaknya persegi panjang yang memenuhi luas daerah yang akan dihitung. Jadi semakin besar intervalnya, maka di sini akan semakin banyak persegi panjang yang memenuhi daerah, sehingga semakin akurat luas daerahnya, seperti itu. Oke, langkah kedua, di sini kita akan memasukkan fungsinya. Misalkan kita masukkan fungsinya itu adalah fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x plus 1. Oke, setelah kita memasukkan fungsinya, di sini kita bisa membuat fungsi aljabarnya. Kita masukkan pada kolom input, yaitu dengan integral. Nah, terus integral, terus kita bisa pilih function, start x value, dan end value. Kita menggunakan tools yang ini. Functionnya itu tadi function f, terus start value-nya tadi, start value-nya kita bisa buat batasnya itu dari 0 sampai end value-nya itu 1. Oke. Nah, akan dilihat gitu ya, ini bentuk dari integral tentunya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi aljabar lower sum. Karena itu kita gunakan tools kita masukkan pada kolom input lower sum. Nah, kita masukkan functionnya itu tadi function f, lalu start value-nya karena batas bawah dan batas bawahnya itu 0, maka start value-nya kita masukkan 0 dan end value-nya itu kita masukkan 1 karena batas atasnya itu 1. Lalu number of rectangles-nya kita masukkan n gitu. Oke, n itu slidernya. Jadi nanti akan bergerak banyak sejauh slidernya gitu. Oke. Nah, di sini karena n-nya sama dengan 1, jadi fungsinya akan masuk juga. Kita coba geser slidernya. Nah, maka semakin banyak gitu kan persegi-persegi yang dihasilkan gitu, luas-luas daerah persegi yang dihasilkan dari integral tentu tersebut. Nah, itu dia teman-teman, ada 11 aktivitas yang kita kerjakan pada hari ini menggunakan software GeoGebra pada video kali ini. Nah, jika kita kumpulkan pada video-video sebelumnya akan ada total 17 aktivitas eksplorasi matematika menggunakan software GeoGebra. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.